Kali ini saya mengundang 3 tamu, 3 sosok yang di dalam menjalankan profesi mereka, mungkin bagi sebagian orang apa yang mereka kerjakan di luar nalar. Mungkin Anda termasuk yang tidak percaya apa yang mereka lakukan. Tapi faktanya itulah yang mereka kerjakan sehari-hari dalam profesi mereka. Siapa tamu kita ini? Saya mulai dari Dr. Hewan Rajanti Fitriani. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bang Andi. Oke, Dr. Janti, apa betul katanya Anda bisa ngobrol dengan hewan? Ya, bisa. Bisa. Semua hewan atau hewan-hewan tertentu? Semua hewan. Semua hewan? Semua makhluk hidup sih sebetulnya. Semua makhluk hidup. Jadi kalau saya tanya Anda bisa ngobrol dengan semut, bisa? Ya, bisa. Bisa? Bisa. Jadi Anda bisa tahu apa yang dibicarakan antara semut misalnya? Kurang lebih lah. Jadi ini Anda mendengar apa yang mereka ucapkan atau kayak telepati gitu? Anda merasakan atau bagaimana? Lebih ke telepati. Telepati. Ya. Jadi tanpa misalnya kalau kita bicara anjing. Tanpa anjing itu berbicara Anda bisa kayak ngobrol telepati dengan dia? Iya. Jadi semua makhluk hidup, kemudian bahkan kalau kita bicara hewan atau binatang, itu sampai binatang-binatang yang kecil, yang di atas, di udara, di laut, di dalam air atau di laut, Ya. bisa juga? So far sih mereka malah lebih cepat biasanya ya. Karena mereka tidak dipengaruhi oleh pemikiran manusia kan. Jadi yang di alam itu biasanya mereka lebih cepat menangkap sinyalnya kita. Artinya Anda tidak bicara atau bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan peliharaan, tapi hewan-hewan liar juga Anda bisa bicara. Iya. Tapi kan ini sulit dibuktikan. Jadi kalau saya nggak percaya bahwa Anda bisa ngobrol gitu, bagaimana membuktikannya? Awalnya juga saya tidak expect sebetulnya ya, gitu loh. Karena awalnya lebih kepada hewan-hewan yang dipelihara oleh manusia kan. Iya. Karena mereka kan mudah untuk kita dapatkan validasi. Jadi kalau saya berbicara dengan hewan, kita perlu mendapatkan validasi. Apakah yang saya dapatkan itu benar atau tidak, gitu ya? Jangan-jangan memang salah, gitu ya. Nah itu kayak gitu. Nah tapi ternyata begitu saya diminta ke Jakabaring waktu itu, karena memang ada rusak di Jakabaring waktu itu, waktu perhelatan Asian Games ya kalau nggak salah. Jadi pada saat itu memang saya diminta sebagai dokter hewan untuk membantu memeriksa rusa-rusa itu. Karena rusa ini kan didatangkan dari Bogor ke sana. Karena ada yang sakit dan ada yang mati gitu ya. Stres gitu ya. Tapi waktu itu saya berpikir kalau saya sebagai dokter hewan datang ke sana gitu kan. Rusa ini kan hewan yang lebih nature ya, lebih ke alam. Sehingga kalau saya kan dokter hewan, kalau dokter hewan biasa datang kan harus pakai stetoskop, kita harus memeriksa gitu ya. Jadi saya pikir ya agak impossible gitu ya, agak sulit untuk melakukan itu kecuali kita pakai tulup, kita tembak dengan bius gitu kan, baru kita periksa. Tapi itu kan membuat mereka stres sebenarnya. Jadi akhirnya kami bertiga dengan tim saya, Rajanti Talks with Animals waktu itu, kami menyebutnya begitu ya, praktisi ini, kami ke sana untuk memeriksa rusa-rusa ini gitu. Dan ternyata memang sebetulnya itu adalah kali pertama saya berkecimpung langsung dengan si satwa liar ini, sebetulnya begitu. Oke, berkomunikasi. Iya, dan ternyata mereka cepat sekali menangkap pesannya kami gitu loh. Apa pesan Anda kepada supaya mereka tidak stres kan. Jadi waktu itu kami berusaha untuk mencari tahu kenapa ada rusa yang meninggal itu kenapa gitu. Tapi kan si rusa meninggal ini nggak bisa kami tanya kan gitu loh. Jadi yang paling mudah adalah bertanya pada teman-temannya di sana gitu loh. Jadi ternyata kenapa itu? Ya karena ada anak rusa waktu itu yang dia mungkin di perjalanan terluka gitu ya kakinya gitu, dan waktu itu karena datang lalu dipisahkan dari induknya, si anak rusa ini kan stres, lalu akhirnya dia tidak tertolong dan induknya pun karena dipisahkan dari
anaknya ini dia juga stres karena selalu mencari anaknya gitu kan. Jadi akhirnya induk ini pun tidak tertolong gitu loh. Nah akhirnya karena itu tempat baru, untuk yang lain pun kan mereka juga stressful banget gitu. Karena mereka merasa itu mereka perlu beradaptasi dengan tempat baru yang mereka juga sama-sama merasa itu tidak menyenangkan sebetulnya untuk mereka gitu. Jadi pada saat itu saya berusaha untuk memberitahu mereka bahwa mereka di sini aman. Memberitahu kepada rusa-rusa itu gitu. Anda ngomong atau komunikasi batin? Komunikasi batin sebetulnya. Oke, jadi nggak perlu ada suara sebenarnya? Nggak perlu, ya. Baik, bagi sebagian orang tentu masih nggak percaya lah ini ya. Iya. Saya juga kan bisa ngaku-ngaku. Iya, Saya udah ngobrol tuh sama rusa itu, dia stres. Tapi logika saya kan memang rusa kan stres gitu ya. Iya betul. Baik, nanti Anda cerita lagi lebih detail supaya penonton bisa lebih paham apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda sebagai communicator ya sama hewan-hewan atau makhluk hidup. Baik, ini mengingatkan saya pada film Doolittle ya. Ya kalau kita lihat tahun 67 aja udah diproduksi itu film. Kalau nggak salah Rex Harrison yang memainkannya, kemudian ada Eddie Murphy ya, yang main di Doolittle dengan versi yang berbeda. Kemudian Robert Downey Jr. juga memainkan film Doolittle juga di tahun saya lupa 2020 atau 2021 saya lupa. Tapi itu intinya bagaimana seorang dokter bisa berkomunikasi ya. Tapi di zaman modern seperti sekarang ternyata ada juga. Oke, nanti kita gali lebih jauh apa yang Anda lakukan. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Good boy. Oh, good girl. Oh, sorry. Kemampuannya berbicara dengan hewan membuat banyak orang kagum dan mendatanginya. Dengan gelombang alfa yang ia miliki, Dokter Hewan Rajanti Fitriani dikenal sebagai animal communicator yang mumpuni. Di kliniknya, setiap hari ramai akan kedatangan hewan yang dibawa pemiliknya untuk konsultasi dengan Dokter Hewan Rajanti. Perempuan berusia 55 tahun ini bisa mengetahui isi hati semua hewan yang ia temui dengan metode mind power. Rajanti menciptakan sendiri metode tersebut yang sepenuhnya menggunakan kemampuan otak kanannya. Hewan yang bisa berkomunikasi dengan Rajanti tidak terbatas pada hewan peliharaan saja, tapi hewan liar seperti rusa, gajah, badak, harimau maupun beruang. Atas apa yang telah dilakukannya, Rajanti membuat sebuah buku yang menceritakan perjalanannya berbicara dengan hewan-hewan yang pernah ia temui selama ini. Berjudul The Untold Story, Kisah Percakapan dengan Hewan. Dr. Rajanti, jadi sejak kapan sebenarnya Anda bisa berkomunikasi dengan hewan atau makhluk hidup ini? Sebenarnya saya mulai belajar itu sekitar 2014 gitu. Oh, ini dipelajari ya? Ya, pelajari. Bukan gift itu, bukan apa talenta atau talenta yang diberikan Tuhan, bukan ya? Bisa dipelajari. Artinya semua orang sebenarnya bisa. Iya. Asal mau mempelajarinya. Iya. Ilmu apa ini yang Anda pelajari nih? Yang saya gunakan sekarang ini adalah namanya, saya menyebutnya sebagai mind power. Mind power. Ya, Okay. mind power itu adalah kekuatan otak kanan kita sebetulnya. Jadi semua orang pasti punya otak kanan kan ya, gitu loh. Nah hanya biasanya otak kiri kita kan lebih dominan. Jadi sebetulnya Tuhan memberikan otak kanan itu sudah sangat luar biasa sebetulnya. Otak kiri itu biasanya untuk berpikir secara logik, ya, untuk berhitung. Kemudian untuk solve problem ya yang sesuai dengan kekuatan kita sebetulnya gitu ya. Jadi apapun yang kita pikirkan yang eksak gitu ya. Misalnya ilmu eksakta itu biologi gitu ya, fisika, matematika, itu semua yang membutuhkan logika. Itu otak kiri. Otak kanan? Nah, otak kanan itu sesuatu yang berhubungan dengan seni, emosi, kemudian dengan telepati. Ya, sebenarnya kan dalam kehidupan sehari-hari saya rasa kita semua pernah mengalami kita menggunakan otak kanan tanpa kita sadari. Terutama para ibu-ibu ya, itu pasti lebih sering. Misalnya, wah anak saya udah malam nih belum pulang gitu ya. Tapi mau ditelepon HP-nya nggak nyala misalnya gitu.
Nah lalu sering kita tuh lakukan, ayo dek kamu di mana gitu ya, ayo telepon mama nih nungguin gitu. Nah bisa tiba-tiba teleponnya WhatsApp-nya nyala misalnya ya, kalau kemudian bilang ma aku masih di rumah temen ya gitu, HP-ku mati misalnya gitu. Nah itu adalah tanpa kita sadari di saat kita ngobrol secara santai gitu ya, kita tuh sebenarnya kita masuk ke gelombang alfa sebetulnya. Nah sementara gelombang alfa ini adalah gelombang yang menghubungkan kita dengan data gitu ya, dengan pemikiran orang-orang lain gitu. Atau misalnya saya kepingin banget mau masuk Kick Andy gitu ya, itu udah lama tuh saya kepingin banget gitu. Nah terus tapi kan secara logikanya otak kiri kan iyalah gimana caranya gitu ya, kan mungkin something yang menurut saya juga agak sulit gitu. Ya tapi itu dia tadi, karena ada sesuatu yang saya fokuskan gitu ya, saya kepingin banget loh masuk Kick Andy, gimana ya caranya gitu ya. Ya saya hanya berpikir seperti itu aja secara terus menerus gitu. Jadi ini membuktikan bahwa apa yang Anda pelajari ini bukan sesuatu yang kebetulan ya. Iya. Bukan kebetulan. Jadi sesuatu itu kadang-kadang kita nggak mengerti bagaimana alam semesta itu bekerja gitu ya. Kalau pengalaman, Anda pernah berkomunikasi dengan hewan apa aja, misal dalam peristiwa apa? Saya pernah berkomunikasi sama gajah ya. Waktu membantu menggiring mereka gitu ya. Dari mana ke mana? Di Aceh. Ya dari satu taman nasional untuk dipindahkan ke taman nasional yang lain gitu, karena mereka harus pindah gitu. Dan memindahkan gajah kan tidak memasukkan mereka ke truk lalu dibawa pergi gitu ya. Jadi yang harus ditempuh adalah mahutnya harus menuntun mereka itu berkilo-kilo ya, bahkan berminggu-minggu gitu loh. Nah di perjalanan itu kan mereka akan melewati pemukiman penduduk, mereka melewati ladang, mereka melewati segala macam ya, hutan dan sebagainya. Jadi bagaimana mahut ini punya stressful juga kan gitu loh. Nah sementara mahut ini nggak boleh stres, karena kalau dia stres akan terbaca oleh si gajah gitu loh. Dan kalau mahut dia juga mahut tuh pawangnya si gajah. Pawangnya gajah, oke. Jadi Anda komunikasi dulu sama gajah-gajah ini? Iya. Apa jadi, yang Anda sampaikan? Saya memberitahu mereka bahwa mereka akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik gitu ya, dan mereka akan memasuki suatu perjalanan gitu, dan para mahut ini mereka ini orang-orang baik gitu ya, yang mereka tidak perlu takutin gitu ya. Jadi ini komunikasi akan dua arah atau satu arah? Anda hanya menyampaikan ke gajah-gajah atau hewan-hewan, atau hewan-hewan itu juga bisa bicara ke Anda, menyampaikan isi hati mereka? Iya, jadi seperti dua arah. Jadi pada saat itu saya sebenarnya dengan otak kanan saya itu sebenarnya saya secara telepati memberitahu mereka. Nah tapi itu dibuat sebagai dua percakapan dua arah. Jadi saya pun kepingin tahu apa sih yang mereka rasakan gitu. Nah gajah-gajah itu bicara ke Anda apa? Curhat mereka? Mereka pada saat mereka masuk pemukiman penduduk itu yang mereka lihat adalah wah, terutama pada saat di ladang sih, mereka senang karena mereka melihat makanan di sana gitu ya. Tapi mereka nggak merusak ladang-ladang. Nggak merusak, masyarakat. Karena kan kita beritahu mereka. Itu bukan punyamu, itu punya orang. Kalau mau minta gitu ya. Baik, jadi oke, itu pengalaman ya. Pengalaman lain ada? Waktu saya pertama kali bertemu sama ratu ya, ratu itu seekor badak gitu ya di Waikambas. Jadi menarik sekali karena waktu itu saya ada acara untuk pelatihan para mahut lah di Waikambas. Jadi sekalian saya diminta juga untuk berkomunikasi dengan ratu dan kawan-kawannya, jadi para badak-badak di sana. Tapi kemudian si badak-badak ini ya mereka punya problemnya masing-masing lah gitu ya. Nah, jadi problemnya masing-masing. Kenapa ratu waktu itu dia tidak mau punya anak, nggak mau kawin lah gitu ya. Nah itu jadi ada drama sendiri lah di antara mereka gitu. Jadi saya berusaha untuk memberitahu. Nah tanpa saya sadarin sebetulnya, jadi saya baru ingat kemarin karena gara-gara saya diminta untuk ketemu Bang Andi. Jadi selama 3 minggu itu kami sedang membuat buku gitu ya. Jadi saya menuliskan semua cerita-cerita itu gitu. Jadi saya bongkar-bongkar file itu, jadi saya baru lihat gitu. Ternyata memang ratu ini tipikal yang memang manja gitu. Jadi waktu itu saya lihat fotonya, dia tuh seneng banget diusap-usap sama saya gitu, ya kan, si badak ini gitu. Tapi saya nggak menyadari itu sebetulnya. Jadi sesudah saya berkomunikasi, ya udah saya pulang ke Jakarta, meneruskan semua aktivitas. Kira-kira mungkin setahun kemudian gitu ya, setahun 2 tahun kemudian,
Saya diminta karena Ratu sakit waktu itu. Sudah 2 minggu dia nggak mau makan. Nah jadi waktu itu saya baru pulang dari satu pet expo di Shenzhen gitu ya. Jadi waktu itu saya begitu pulang ke Jakarta, besoknya saya sudah harus pergi lagi ke Wekambas gitu loh. Jadi waktu saya sebelumnya, waktu saya masih di Shenzhen itu saya minta tolong sama murid-murid saya gitu ya, sama tim saya. Jadi saya minta tolong dan ternyata hasilnya itu adalah Ratu ini kangen dengan seorang yang badannya kecil, katanya gitu ya, mukanya agak oriental, tipikalnya. Lalu kemudian dia kepingin sekali ketemu gitu. Lalu saya bilang sama Dokter Indra itu ya, itu direkturnya dari kehutanan gitu. Lalu saya bilang, Dok tolong dicari siapa orang ini. Mungkin ada dokter atau peneliti atau mahasiswa yang pernah magang di sana gitu ya. Karena Ratu itu kangen katanya sama orang ini gitu loh. Nah tapi mereka cari, mereka nggak terpikir siapa gitu ya. Mereka nggak bisa menemukan itu. Jadi akhirnya begitu saya datang ke sana, saya langsung komunikasi sama Ratu, saya bilang, Ratu ayo makan, saya bilang gitu. Karena semua dokter eksotik sudah berkumpul di sana gitu ya, dokter-dokter hewan yang menangani satwa liar gitu loh. Dan saya hanya satu-satunya menangani small animal kan sebenarnya, saya tidak menangani satwa liar gitu loh. Jadi saya bilang, ayolah Ratu kamu cepat makan, semua dokter tuh menyuntik kamu loh, kan nggak enak seperti itu dipaksa-paksa saya bilang gitu ya. Lalu saya bilang, ayo kasih lihat mereka bahwa kamu itu oke untuk makan. Dan dia makan saat itu, dia benar-benar dia makan gitu ya. Jadi dia saya bilang kangen sama Dokter Rajanti lah ya. Jadi saya cuman 2 malam atau 2 malam lah kalau nggak salah di sana gitu ya. Besoknya saya udah harus pulang lagi gitu ya. Jadi kemudian begitu saya mau pulang, saya pamit lagi sama Ratu, lalu saya bilang, Ratu udah ya, gitu, kamu udah oke ya, gitu, saya mau pulang ke Jakarta. Yang tadinya kami berhadapan begini, gitu, ya secara telepatik saya ngobrol dengan Ratu, tapi berhadapan seperti ini. Lalu tiba-tiba begitu saya bilang, dia masih bernego, gitu. Udahlah dokter masih di sini dulu, gitu, aku masih kangen, gitu kan. Saya bilang, ya tapi kerjaan saya banyak banget di Jakarta. Saya bilang, nantilah saya main-main lagi gitu kan. Kamu kan udah sehat, saya udah bisa tinggal kamu gitu ya. Tiba-tiba dia ngebelakangin saya, dia kasih pantatnya sama saya gitu. Iya, ngambek. Ya, jadi waktu itu saya masih nggak menyadari kenapa gitu ya. Dia harus begitu kangen sama saya. Rupanya gara-gara saya menulis buku itu saya jadi mengerti. Saya flashback lagi, saya lihat oh rupanya memang waktu saya di sana saya sering mengelus-ngelus dia gitu. Jadi rupanya memang dia kangen gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, menarik. Nanti sambil cerita ya, karena ini ada Gerald dengan kesayangannya. Iya. Namanya Ocel. Iya, Gerald dan Ocel. Halo Gerald. Apa kabar Ocel? Oke, Gerald silakan duduk. Kasih Bang. Jadi Budok. Ocel ini udah umurnya berapa Ocel? Ya, Ocel sekarang umurnya 8,5 tahun. 8,5 tahun. Ya. Oke, jadi ikut Gerald sejak umur? Dari lahir. Oh dari lahir? Ya. Jadi apa yang Dokter Janti mau peragakan dari kehadiran Ocel ini? Peragakan. Tolong tanyakan dia suka nggak hidup bersama Gerald. Kalau nggak suka, saya bisa bawa ke Purwokerto. Coba apa yang mau dikomunikasikan? Saya coba dulu ya. Iya. Oke, jadi ini tentang Ocel ya. Ya. Jadi nanti kalau salah tolong di-cut aja. Oke, tapi ini di belakang tadi belum ngobrol ya? Belum. Oke. Jadi Ocel ini tipikal anak yang sebenarnya dia family dog ya. Dia senang dengan orang-orang, ya. Dia nggak begitu suka dengan hewan lagi sebenarnya ya. Pemilih gitu maksud saya. Oh, picky gitu ya Bu Dok ya? Ya, jadi nggak akrab dengan semua hewan. Oh, oke. Bener sih dia setiap kali ketemu tuh meskipun ramah tapi waspadanya kelihatan. Waspada. Iya. Ya. Tapi cepat bergaul tadi ya. Oke, sama terus apa lagi? orang-orang. Iya. Ya, kalau sama orang-orang dia lebih suka daripada Tapi sama hewan. Artinya kalau ketemu hewan yang lain atau anjing yang lain itu beda, dia picky lah ya, pilih-pilih ya. Ya, pilih-pilih. Dia nggak suka yang petakilan. Yang cicilan ya. Iya, bener lagi.
ya kan? Iya. Karena buat dia tuh annoying banget gitu loh. Iya. Dia ini tipikal yang family ya, yang family dog, tapi dia juga sebenarnya guard dog. Jadi dia ada stubborn-nya. Agak keras, menjaga, keras. ada keras kepalanya sedikit kan. Oke. Jadi kalau yang dia nggak suka ya udah dia nggak suka. Gitu. Nggak mau diperintah-perintah. Iya, dan dia akan kasih lihat bahwa gue nggak suka. Gitu. Iya, dia kalau ada nggak suka sikapnya jelas. Ya, Iya. nah itu. Benar, Dan itu nggak bisa diganggu gugat gitu maksudnya. Ya kan? Gitu ya. Jadi Ocal ini tipikal anak yang dia itu explorer, ya dia tuh seneng sesuatu yang baru, ya. Dia kepengen banget, pengen tahu ini itu gitu ya. Meskipun kalau sama orang baru dia tetap jaga jarak ya. Ya, tapi kalau udah deket dia ya udah dia happy. Tapi dia nggak drama ya tipikalnya. Iya. Ya. Bener sih dia suka banget jalan-jalan. Ya, nah itu seneng banget diajak pergi gitu ya, iya. gitu loh. Bahkan kalau yang saya dapat sebetulnya dia bisa lebih dewasa daripada Gitu ya. masuk nih. anaknya. Iya, aduh, salah datang ke acara nih. Jadi dari peliharaan ini kita bisa tahu karakter Iya. yang punya nggak Gerald? Iya, iya. Karena buat dia mungkin nggak tahu ya, saya lihat kakaknya itu mungkin kadang-kadang masih suka something yang mungkin istri kamu ya. Ya. Istri kamu tuh kadang-kadang suka yang suka sedih gitu ya. Nah, dan itu mungkin dia pada saat dia sedih, mungkin dia something yang mungkin dia lagi banyak pikiran atau apa gitu loh. Terus dia mendekat gitu. Iya, Iya. Nah, Dia Oce yang- lebih dekat, jangan dijawab Gerald. Oke. Oce lebih dekat sama Gerald atau istrinya? Lebih dekat sama mamahnya, omahnya. Oh, mamanya Iya. Gerald. Mamanya istri. Oh, mamanya Iya, istri. betul. Justru lebih dekat Lebih dengan dekat. mertua. Mertua. Mertua, betul. Oke. Karena sering ditinggal atau karena apa? Enggak, karena dia memilih siapa yang memang buat dia itu chemistry paling kena. Oh, jadi sama mama mertua Jadi dia yang nurut paling kena. banget ya, sama mama sangat nurut. Ya, kalau sama Gerard masih nawar-nawar. betul. Tapi Karena ini dia merasa masternya itu bukan Gerald, tapi Waduh. masternya itu mama sebetulnya. mertua. siapa Iya. yang kasih makan paling banyak? Ya, betul. Benar-benar. Sebenarnya enggak Yang juga ngurus sih. paling Enggak, oh sering. iya. Enggak juga sebenarnya. Tapi mama ini kan cukup disiplin ya. Ya. Ya, dan cukup keras ya. Ya. Kalau ini dengan disiplin. Betul. Jadi dan dia memang tipikal yang chemistry-nya kuat banget sih sama mamahnya. Dia berusaha selalu ngejagain mama kan. Ya baik kalau nggak ada siapa-siapa ya. Betul, iya. Itu loh. Apalagi sejak papa nggak ada ya. Iya, betul. Nah, ya. Kalau tadi kan Dokter Janti bilang bahwa ada terapi yang bisa dilakukan jarak jauh. Ya. Data apa atau informasi apa yang dibutuhkan oleh Dokter Janti untuk bisa berinteraksi jarak jauh dan bagaimana cara interaksi jarak jauhnya untuk terapi? Terapi ini kan nggak selalu kesehatan ya. Ada masalah apa Behavior. sifat, ya tabiat atau gitu ya. Ya. Bagaimana caranya supaya nalar kami ini nyambung atau nyampe? Sebetulnya kalau kita bicara gelombang alfa ya. Gelombang alfa itu kan yang dipakai oleh para hipnoterapis sebetulnya. Gitu loh, untuk menerapis pasien sebetulnya gitu. Sama aja sebetulnya saya juga menggunakan gelombang alfa itu untuk menyampaikan pesan yang masuk di subconsciousnya mereka. Oke. Karena subconscious itu kan bagian dari otak kita ya, yang menyimpan data sebetulnya. Dan itu powerful sekali sebetulnya. Itu lebih powerful daripada consciousnya kita. Gitu. Meskipun untuk kami tidak mengatakan itu subconscious sebetulnya, tapi kami tetap mengatakan itu adalah conscious karena kalau subconscious kan seakan-akan dia tidak sadar. Iya, tapi ini alam bawah sadar. alam bawah sadar. Sebetulnya alam bawah sadar ini adalah conscious juga sebetulnya. Oh, Gitu. oke. Dan termasuk juga dengan sel ya. Sel itu kan makhluk hidup. Jadi sebenarnya kita juga bisa bicara dengan sel ini. Oh, jadi ini tidak semata untuk katakanlah hewan atau pohon, tanaman, tapi manusia, Ya. namanya makhluk hidup ya, itu bisa juga. Manusia, makhluk hidup semuanya bisa. Jadi kalau Anda bilang sel, Ya. itu artinya apakah misalnya sel kanker, Ya. itu bisa diapain terapinya? Jadi saya mengambil teorinya Dr. Masaru Emoto ya. Siapa itu? Itu yang dokter dari Jepang yang melihat molekul air. Mungkin Oh, Andi oke. pernah dengar. Pernah. Jadi molekul air itu dibekukan. Jadi air yang dari
tempat-tempat yang suci gitu ya, diambil. Kemudian dia juga mengambil air yang diberikan kata-kata positif dan air yang diberikan kata-kata makian, kata-kata negatif gitu loh. Lalu dia bekukan, lalu dia lihat di bawah mikroskop. Ternyata molekul air ini memberikan gambaran yang berbeda-beda. Jadi dari tempat-tempat yang bagus, yang air itu diberikan kata-kata positif oleh kita, itu molekulnya jadi begitu bagus gitu ya, indah banget gitu. Baik, jadi penonton kalau masih penasaran soal ini, banyak bukunya sekarang ini saya lihat ya. Ya. Oke, terus? Ya. Lalu kemudian yang kita berikan kata-kata negatif, kata-kata makian, nah itu selnya itu menjadi jelek gitu ya. Jadi bentuknya pun menjadi buruk gitu ya. Jadi kalau orang kanker apa yang kita lakukan atau apa yang Dokter Janti atau dengan teori ini mind power masih ya? Ya, ini masih mind Apa yang bisa dilakukan melalui mind power ini? Jadi sebetulnya kita punya otak kanan itu sebenarnya dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu sebetulnya ya. Jadi kita itu bisa menembus sampai ke sel yang terkecil sebetulnya dengan menggunakan kemampuan kekuatan pikiran kita. Jadi apa yang disalurkan atau disampaikan? Jadi kalau dia adalah bakteri, dia adalah virus, ya kita jangan memberikan kata pujian kan pada mereka. Tapi sebaliknya, kita berikan mereka ya kata-kata yang membuat mereka itu pergi atau mereka itu mati sebetulnya gitu loh. Ini sama dengan doa. Ya, mirip seperti itu. Doa. Ya. Oke, orang yang percaya pada kekuatan doa ya. Ya. Sebenarnya doa itu kan satu afirmasi juga ya. Iya. Ya itu yang saya lakukan dengan beberapa pasien yang terkena kanker ya. Memang nggak mungkin lah kita lakukan itu satu kali ya. Tapi ya memang itu dibutuhkan kesabaran. Karena kan kalau kita nggak sabar kan ya susah ya gitu. Baik, tapi omong-omong apa yang Anda lakukan? Anda dokter hewan. Apa yang Anda lakukan ini di sejawat Anda dilihatnya gimana? Ada pro kontra atau ada yang protes atau ada yang menganggap Anda ini lebih banyak kliniknya atau lebih banyak anehnya gitu? Ya pasti ada lah ya. Oke. Ya. Terus bagaimana Anda menjelaskan secara ilmiah atau akademis? Sebetulnya ya mereka pasti berpikir begitu karena mereka menutup diri mereka dari informasi ya. Gitu loh. Artinya kan kalau mereka mengerti tentang bagaimana otak kanan itu bekerja, tentang gelombang alfa, ya pastinya mereka tidak akan melihat ini sebagai sesuatu yang menjurus ke klinik ya. Meskipun ya saya juga menyadari itu benangnya tipis sekali sebetulnya antara klinik dukun dengan ilmu ini sebetulnya gitu. Hanya kan ya kami tidak menggunakan makhluk-makhluk astral gitu ya. Kami benar-benar full menggunakan kemampuan dari pikiran, sebetulnya seperti itu. Baik, Gerald, kalau satu hari ada masalah dengan Ocel, kamu percaya nggak untuk menggunakan ilmunya Dokter Janti ini atau lebih baik kamu bawa langsung ke dokter hewan yang disuntik terus tenang gitu? Iya, tentunya dia secara umum juga takut sih ke dokter hewan kan. Udah pernah ngalamin itu disuntik segala macam. Sekarang nggak takut ya dia. Tapi dia karena udah ngobrol sama Bu Dokter Janti, jadi ternyata bisa komunikasinya bisa bener ya gitu. Jadi karakter dia terbaca gitu. Jadi dan dia juga tadi langsung nyaman sih sama wilayah sini, sama orang-orang di sini, termasuk sama Bu Dokter. Jadi ya pasti worth a shot lah kalau misalnya dia ada kenapa-napa. Gitu sih Bang. Oke, terima kasih Dokter Rajanti. Menarik sekali ya. Thank you Ocel. Ini kita kembalikan kepada siapapun yang menonton, tapi ya apa yang sudah Anda jelaskan itu ada nalarnya ya. Bagi sebagian orang mungkin dianggap di luar nalar ya. Setelah ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang perempuan yang mengambil risiko menjalani profesinya. Bagi sebagian orang tentu ini di luar nalar. Lalu apa yang dia kerjakan dan apa risiko yang dia ambil dalam pekerjaannya? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Sudah ada di hadapan saya Carmila Purba. Halo Bang Andi. Iya, Mila apa kabar? Baik Bang Andi. Mila, kalau aku tadi bilang bahwa profesimu ini penuh risiko, sebenarnya profesi yang kamu jalani sehari-hari sekarang ini apa? Jadi profesi yang aku jalanin sekarang itu joki tong setan. Tunggu. Joki tong setan. Iya.
Nah, coba jelasin ke penonton, joki tong setan itu pekerjaan seperti apa sih? Nggak semua orang tahu itu. Jadi joki tong setan itu pekerjaan yang ada di pasar malam, satu wahana, ada dinding yang berdiri tegak, jadi kita main motor di dalam dinding itu muter-muter. Baik, jadi kayak di gelas atau kelereng di gelas itu kalau diputar-putar ngeng gitu ya. Iya. Muter ngeng. Jadi penonton justru naik ke tangga dulu baru lihat ke tong itu di dalam Baru gitu lihat ya. ke tong. Itu ukuran tong rata-rata berapa itu? Kalau tingginya 6 meter. Tinggi 6 meter. Iya. Baik. Dan kamu jadi joki. Jadi joki itu artinya yang naik motor yang ngeng Iya, gitu yang ya. mengendarai motornya. Muter-muter itu. Ngeri itu ya. Udah berapa lama jadi joki tong setan? Aku jadi joki tong setan itu mulai dari tahun 2014, Bang Andi. Di umur berapa itu ya? Di umur 16 tahun. Jadi sekarang 16 tahun. udah hampir 9 tahun. 9 tahun. Iya. Ini profesi yang berbahaya tapi kamu kok bertahan di situ cukup lama 9 tahun. Menyenangkan atau duitnya banyak atau apa? Ya, keduanya itu Bang Andi. Menyenangkan dan duitnya juga banyak. Baik. Kalau Mila sendiri, itu sendirian di dalam tong setan atau kadang-kadang kan saya lihat ada 3-2 orang ngeng gitu. Itu kalau Mila? Kalau aku sekarang mainnya 2 orang, tapi dulu aku pernah di Medan itu main sampai 5 orang dalam satu tong. 5 orang dalam satu tong? Iya, 4 sepeda motor, 1 sepeda ontel. Oke, tambah nggak percaya aku di luar nalar kita ini sekarang. Tapi nanti cerita ya pengalamanmu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Inilah wahana tong setan yang umumnya ada di sebuah acara pasar malam. Seni pertunjukan yang identik dengan kaum laki-laki ini menyajikan pertunjukan sepeda motor yang berputar-putar di kemiringan 90 sampai 180 derajat. Selain membutuhkan keahlian yang mumpuni, mental juga dibutuhkan bagi para joki tong setan. Belakangan ini dunia tong setan diramaikan dengan joki perempuan bernama Carmila Purba, seorang perempuan berdarah Sumatera Utara. Wajahnya yang cantik dan penampilannya yang feminin ini berbanding terbalik dengan profesinya sebagai joki tong setan. Kepiawaiannya saat berlaga sebagai joki tong setan membuat ia dijuluki Princess Tong Setan yang digelutinya sejak tahun 2014. Bahkan ada yang menobatkan Carmila sebagai sosok perempuan pertama di Indonesia yang menaklukkan sepeda motor untuk melaju dan beratraksi meliuk-liuk di dalam tong raksasa. Kiprahnya sebagai joki tong setan tak hanya di Indonesia saja, melainkan sudah sampai ke negara Thailand. Sebelum menjadi joki tong setan, Carmila lebih dulu bekerja di wahana rumah hantu pasar malam sebagai hantunya. Namun menjadi joki tong setan ternyata lebih menarik perhatian perempuan berusia 27 tahun ini. Meskipun pekerjaan sebagai joki tong setan ini sangat berbahaya, tak menyurutkan langkah Carmila untuk selalu menghibur para penontonnya dan demi mendapatkan penghasilan untuk menghidupi dirinya. Mila, Iya, Bang. aku sebagai penonton itu kan tegang ya, deg-degan ya. Tapi kamu tadi santai-santai ketawa-ketawa, lepas tangan, duduk di samping, duduk miring, duduk itu memang motornya bisa jalan sendiri atau gimana itu? Itu motor yang biasa Mila kendarain jenis apa? Jadi motor yang aku pakai itu RX King, Bang Andi. Baik. Terus keterampilan ini semua orang yang berlatih bisa melakukan apa yang Mila lakukan atau masing-masing orang punya keterampilan? Jadi sebenarnya semua orang bisa sih melakukan atraksi ini. Tapi balik lagi kalau dia punya keberanian dan nyali atau tidak gitu. Jadi seandainya dia berani, kita siap untuk mengajarinya gitu. Jadi syaratnya keberanian. Iya, Bang. Terus perlu timbang berat badan dan lain-lain gitu enggak? Enggak, kalau Tinggi timbang badan. itu enggak perlu, Bang.
Kayak keberanian aja modal. Keberanian aja. Dan juga bisa bawa motor ya. Dan iya tentu bawa saja motor ya. kopling. Bawa motor. Oh itu motor kopling Iya, ya? motor kopling. Bukan matic gitu ya? Bukan. Kalau Tapi matic itu lepas tangan apa semua? itu Sudah dikunci di satu. kalau kita lepas tangan itu gasnya itu kita buat pakai karet. Oh. Kita lengketkan pakai karet supaya dia tetap lengket gasnya. Oke. Terus gigi main di satu gigi aja. Enggak, kalau giginya kita main sampai gigi 4. Tarik nafas dulu. Tapi satu lagi Bang Apa? Andi yang ininya. Kalau di tong setan itu kita juga nggak pakai rem. Hah? Nggak pakai rem. Terus bagaimana berhentinya? Jadi kalau berhenti itu kita main turun gigi sampai di bawah kita nahannya pakai kaki sendiri supaya motornya berhenti gitu. Kenapa nggak pakai rem? Karena bahaya buat kita. Oh, kalau kita lupa kita Iya, rem otomatis jatuh. Iya Bang Andi, otomatis jatuh. Iya, ini kan ada teorinya ya. Sebelum jadi joki, pekerjaan apa yang Mila pernah jalani? Dulu sebelum jadi joki itu ngamen. Nah setelah ngamen itu baru kerja di rumah hantu. Kamu jadi hantu? Aku jadi hantunya Bang Andi. Mana ada yang takut Mila? Justru mereka takutnya bahkan nonjokin, nendangin aku gara-gara takut. Pengen ke tong setan itu sebenarnya gara-gara penasaran itu sih Bang. Makanya ninggalin jadi hantu ini juga. Dan juga kan ketimbang dari hantu sama tong setan lebih banyak gajinya di tong setan gitu. Ya tentu resikonya kan lebih tinggi. Iya. Baik, itu dibayar lebih baik lah ya. Kalau tong setan karena nggak semua orang bisa dan resikonya memang tinggi ya. Tentu pertanyaannya itu kan muter-muter gitu, itu nggak pusing terus muntah gitu. Enggak, kalau pusing muntah itu waktu pertama belajar aja sih. Oh, tapi kalau sudah biasa, Udah enggak. iya kamu ketawa-ketawa, angkat kaki lah, angkat badan lah ini. Kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Enggak ada Bang. Jadi tantangan sebagai joki itu apa? Yang berbahaya, beresiko, yang harus diwaspadai apa? Sebenarnya kita harus merhatiin sepeda motor terus sih Bang. Karena kan itu kecelakaan itu emang dari motornya itu sendiri gitu. Jadi kita sebelum main itu ya kita selalu meriksa keadaan motor kita gitu. Oke, jadi katakanlah kita punya keterampilan, tapi kalau motornya tiba-tiba ngeng mogok itu berbahaya ya. Berbahaya banget buat kita. Ada montir spesial atau ditangani sendiri? Ditanganin sendiri, kadang ditangani sama teman kita yang joki juga. Yang ngerti. Yang ngerti bagian motor itu. Kalau Mila ngerti? Mila ngerti dikit-dikit. Oke, jadi lebih banyak ngasih ke teman untuk menyiapkan itu ya. Jadi yang pertama dipersiapkan sebelum main atau sebelum tampil adalah bagaimana motor itu sudah memang siap dan tidak bermasalah ya. Iya Bang. Mila, kita lanjutkan ya, karena pasti penonton juga mulai bertanya-tanya. Mila kan perempuan, anak keberapa Mila? Anak kedua, dari 2 bersaudara. 2 bersaudara, Iya. adik atau kakak? Abang 1 lagi. Oh, jadi adik ya, Mila ini adiknya? Adik. Perempuan satu-satunya? Perempuan satu-satunya Bang. Nah, sudah terbayang nih, orang tua tahu pekerjaan Mila? Kalau sekarang tahu, tapi dulunya enggak. Bagaimana reaksi mereka ketika pertama kali tahu anaknya jadi joki tong setan? Pertama orang tua tahu itu ngelarang sih Bang, Mila main gitu. Cuman kan aku langsung kayak ngeyakinin mama aja gitu. Dan juga kan mama gimana ya, kalau apa yang aku pengen itu pasti ya udah ambil aja gitu. Tapi yang penting jangan nyesal aja gitu, jangan datang ke rumah nangis-nangis gitu. Jadi ya udah langsung dikasih aja gitu. Tapi awalnya emang dilarang, apalagi bapak tuh paling ngelarang. Orang tua pernah nonton nggak Mila waktu atraksi itu? Mama aja yang nonton. Nonton? Iya, bapak nggak mau. Nah, kalau kita bicara penghasilan ini, kalau boleh tahu, kalau enggak apa-apa juga. Penghasilan tertinggi, ya baik dapat dari 10% penghasilan tiket, sama saweran yang pernah Mila dapatkan itu berapa sih satu malam itu? Kalau dari penghasilan tiket itu yang pernah aku dapatkan paling tinggi itu 2 juta satu malam. Oke, jadi ramai sekali itu ya. Iya. Terus saweran? Saweran itu kemarin aku dapat 1 juta satu malam. Nah,
Kalau latihan, berapa lama Mila latihan baru bisa atau dibolehkan tampil? Kalau aku latihan itu 1 bulan, Bang. Tapi kalau untuk latihan untuk antraksinya semua itu aku 1 tahun. Untuk bisa antraksi seperti berdiri, lepas tangan gitu, aku 1 tahun. Dengan 1 bulan latihan tadi, hanya pokoknya bisa muter-muter gitu ya? Iya, Bang. Tapi belum berani macam-macam itu ya? Belum. Tapi kenapa joki setan ini nggak pakai helm ya? Kalau kita pakai helm itu, 1 pasti berat. Dan juga pandangan kita nggak bisa leluasa. Karena kan pasti bakal ketutup sama kaca helm. Jadi kita nggak tahu teman kita posisinya di mana. Bang. Tapi itu artinya semakin berisiko kalau ada apa-apa, ya celakanya lebih berat lah ya. Lebih berat. Kalau kita lihat pembalap-pembalap atau pekerjaan-pekerjaan lain kan ada waktunya istirahat atau off. Kalau joki ini, kalau misalnya pasar malam 30 hari, itu 30 hari main terus atau ada hari-hari libur yang nggak usah main, istirahat supaya lebih fresh? Kalau kita main setiap malam sih, Bang. Kecuali hujan. Oke, terus tadi sempat dijelaskan bahwa Mila pernah main atau jadi joki tong setan di Thailand. Iya. Bagaimana ceritanya kok bisa sampai Thailand ya? Jadi kemarin ke Thailand itu sebenarnya jadi talent iklan. Iklan sepatu Nike. Nike. Nah, terus mereka itu mencari joki wanita tong setan untuk dijadiin olahraga juga bagi mereka. Jadi kita di sana tuh semua ada wanita-wanita yang olahraga semua kayak lari, berenang, atlet-atlet gitu semua. Jadi mereka buat tong setan ini sebagai salah satu juga bagi mereka. Sampai kapan Mila masih ingin menekuni pekerjaan ini? Kalau menekuninya sih belum tahu ya, Bang. Mungkin berjalan waktu aja gitu. Karena kan aku juga kayak punya keinginan itu, aku nggak mau berhenti itu sebelum aku lebih go internasional gitu. Dengan kemampuan aku ini gitu. Soalnya kan internasional emang di luar ada tong setan juga? Ada, Bang, di luar seperti di Amerika juga. Di sirkus-sirkus itu ya? Iya, sama seperti di sini juga, mereka ada pasar malamnya juga di sana. Oke. Kamu punya cita-cita go internasional? Iya. Di pasar malam internasional? Iya, di pasar malam internasional. Terpikirkan nggak satu hari aku berhenti, aku cari pekerjaan lain? Atau kembali mencoba menekuni mimpi yang lama yaitu jadi penyanyi? Nggak ada, Bang. Justru aku pengen itu nanti kalau udah nikah tuh, ya pengen punya suami pembalap tongsetan juga. Jadi nanti anak juga main tongsetan kalau dia mau gitu. Astaga. Soalnya kemarin aku lihat di Amerika itu juga ada seperti itu. Jadi mereka satu keluarga istri, itu, anak. Iya, main tongsetan. Jadi mereka punya tongsetan sendiri. Jadi mereka main. Jadi kayak seru aja. Baik, Mila, terima kasih. Iya, Bang. Udah berbagi cerita tentang profesi yang Mila tekuni. Walaupun aku agak bingung dengan keinginan untuk punya suami pembalap tongsetan juga dan anak yang mengikuti jejak ibunya atau orang tuanya. Tapi apapun itu adalah pilihan ya. Iya, dan pekerjaan itu ada dan yang paling penting halal ya. Iya. Baik, makasih Mila. Iya, Bang. Berikutnya saya akan mengundang sosok yang mungkin membuat Anda geleng-geleng kepala juga. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi ini adalah fakta. Saya akan mengundang sosok yang profesinya mungkin belum terlalu Anda kenal, tapi nanti dia akan memperkenalkannya. Siapa dia dan apa profesinya? Ikuti terus Ki Candy. Fajar, terima kasih udah hadir. Thank you, Bang. Bisa jelaskan profesimu apa sebenarnya? Mungkin kalau dari penonton masih ingatnya dengan yoga. Karena saya 17 tahun mengajar yoga. Yoga ya. Tapi dalam 6 bulan terakhir saya memulai spinal energetics namanya. Spinal energetics. Ya. Ini apa ini sebenarnya? Spinal energetics itu adalah sebuah terapi penyembuhan dengan memberikan energi pada tulang belakang. Makanya disebut dengan spinal energetics. Tapi karena penciptanya guru saya adalah seorang dokter, chiropractor, jadi dia melakukan spinal corrector digabung dengan Reiki, yaitu tenaga dalam. Makanya disebut spinal energetics. Ini udah berapa lama tadi Fajar lakukan?
ambil trainingnya tuh baru 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Ya. Ini sudah dikenal secara luas di dunia internasional. Sudah cukup besar kalau di luar, tapi di Indonesia mungkin untuk saat ini masih baru Fajar. Fajar satu-satunya. Mungkin sebelumnya ada tapi tidak pernah praktek yang Fajar dengar. Kalau Fajar kan sekarang memang melakukan praktek Aktif. untuk umum, iya. Ini harus dilakukan bersamaan dengan yoga atau terpisah? Nah, itu banyak banget yang menanyakan sebenarnya di dalam Spinal Energetics ini, guru saya Dr. Sarah Jane itu seorang master yoga juga. Master yoga, master reiki, dan chiropractor. Jadi mereka menggabungkan 3 hal itu. Jadi memang ada unsur yoganya, tapi tidak harus bisa yoga dulu baru bisa spinal. Orang yang tidak pernah yoga sama sekali tetap bisa merasakan energi spine tersebut. Baik, semakin menarik ini ya. Tapi kalau Fajar sendiri pendidikan formalnya apa? Komunikasi. Jadi S1. nggak nyambung ini ya? Enggak. Jadi waktu awalnya itu bekerja di kantoran sebagai komunikasi PR, consultant. Iya. Habis itu saya membalik arah menjadi guru yoga, walaupun ditentang sama semua orang. Dan sekarang saya nggak bisa membalik arah karena saya masih melakukan dua-duanya sebagai instruktur yoga dan juga praktisi spinal energetics. Nah, bagi Anda yang penasaran, tetap ikuti apa yang nanti diceritakan atau disampaikan oleh Fajar. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Fajar Putra Sulaiman, pria kelahiran 20 Juli 1985 silam ini telah 17 tahun menggeluti dunia yoga. Saat ini ia aktif sebagai instruktur yoga di Indonesia. Bahkan di kalangan selebritas tanah air, Fajar sangatlah dikenal. Namun akhir-akhir ini lewat akun sosial medianya, Fajar membagikan terapi spinal energetics yang dilakukannya kepada beberapa orang. Spinal energetics bisa dikatakan sebagai terapi yang menekankan pada tulang belakang, sistem saraf, dan medan energi seseorang. Aktivitas ini dilakukan sebagai metode penyembuhan melalui sentuhan yang ringan namun kuat tapi seringkali tanpa sentuhan. Tubuh akan bergerak sendiri di setiap bagian yang menyimpan trauma. Umumnya usia melakukan spinal energetics akan merasakan lega, ringan, nafas menjadi lebih panjang, serta merasakan tidur lebih berkualitas. Kepiawaiannya dalam terapi ini membuat Fajar kini dikenal juga sebagai praktisi spinal energetics. Jauh sebelum profesi yang digelutinya saat ini, ternyata Fajar pernah bekerja di bidang public relations sebagai konsultan. Ia pun sempat terjebak dalam gaya hidup yang tidak sehat, di mana berat badannya melonjak sampai 90 kg. Tingkat stres sebagai karyawan kantoran yang semakin tinggi, akhirnya Fajar memutuskan untuk mengambil langkah lain, yakni dengan mengambil sertifikasi untuk menjadi instruktur yoga. Baik, pasti banyak pertanyaan bagaimana awal mulanya Fajar kemudian tertarik untuk menekuni ilmu atau pengetahuan mengenai spinal energetics ini. Ya, jadi awalnya ayah saya itu sekitar 2 tahun ya kalau nggak salah itu divonis sakit Parkinson. Ayah saya itu orang pertama yang ngajarin saya yoga. Jadi dari kecil itu beliau bukan guru yoga tapi pecinta yoga. Jadi waktu saya kecil umur 3 tahun kalau anak lain itu main bola, kalau saya itu yoga gitu, kayang, dinding headstand gitu. Itu kita umur 3 tahun, makanya badan saya sudah tercipta cukup fleksibel gitu. Lentur. Dan dari situ tiba-tiba ayah saya kena Parkinson ini divonis oleh dokter dan saya tetap masih membantu dengan yoga. Ayah saya juga masih yoga tapi saya ngerasa perlu sesuatu yang lain. Akhirnya saya belajar akupuntur, saya belajar reiki, lalu saya belajar lagi spinal energetics ini. Nah, ini tahu dari mana? Sebenarnya spinal ini saya tahunya itu dari semakin saya lihat tiap hari belajar tentang tenaga dalam seperti reiki dan lain-lain, datanglah video-video dari sosial media, yaitu spinal energetics ini adanya di Australia. Dan pas saya lihat, oh ini penggabungan dari semua yang saya pelajarin sebelumnya. Ada yoganya, lalu ada pernafasannya, ada tenaga dalamnya gitu. Dan
ada gerakan dari si pasien tanpa disentuh, itu yang membuat saya pertama kali tertarik gitu sebenarnya. Habis itu saya berangkat ke Australia untuk mengambil training tersebut. Siapa orang yang membutuhkan terapi ini? Sebenarnya waktu pertama kali saya datang ke Spinal, saya sendiri, sebelum Spinal kita harus melakukan terapi diri kita. Saya bilang, saya itu tidak punya trauma dalam hidup ini. Apa tetap bisa di Spinal? Waktu pas saya di terapi, saya memiliki trauma terbesar di badan saya yang saya tidak ketahui. Apa itu? Dari masa kecil, mungkin dari 20 tahun yang lalu. Sebenarnya mungkin salah satu yang bisa saya share adalah saya itu waktu saat besar itu sama ayah saya itu selalu diharuskan segala sesuatu. Saya harus les, saya harus ranking 1, pokoknya harus high achiever, harus selalu bagus. Dan ternyata pas saya gede itu saya tuh takut banget sama kata harus, Bang. Tiap dibilang harus gini, saya langsung mundur. Mau di pertemanan, mau di apapun, pokoknya saya nggak bisa dengan kata harus. Ternyata harus itu adalah trauma saya, gitu. Yang Jadi tidak Fajar sadari. Yang saya tidak sadari. Jadi habis dari saya Spinal saya baru tahu, karena kejadian di mobil itu tiap ayah saya ngomong, kamu harus ini, kamu harus itu, keluar di saat Spinal. Saat kita lagi on the table, kita akan melihat seperti ada slideshow. Bayangan yang mana yang badan kita itu menyimpan trauma yang kita tidak sadari. Dan itu terjadi di badan saya dan saya langsung, oke, gini gitu, wow magic juga gitu. Dan disitulah saya makin percaya dan pengen berbagi sama orang banyak. Jadi dengan terapi Spinal ini betul-betul bisa menghilangkan traumatik yang Fajar rasakan? Sebenarnya saya tidak mau bilang menghilangkan karena trauma biasa sudah puluhan tahun. Saya hanya bilang mengenal trauma tersebut dan habis itu tidak bisa memposisikan lihat dari sisi lain. Jadi kayak Fajar sekarang tiap dengar kata harus saya selalu langsung, oh kenapa nih orang ngomong harus? Kalau dulu tiap orang ngomong harus saya langsung mundur aja udah nggak jadi gitu. Kalau sekarang kenapa dia harus? Oh karena ini, oke. Jadi lebih kayak gitu sih Bang untuk sesi pertama. Kalau nanti udah bersesi berkali-kali akan pelan-pelan kita poles pelan-pelan. Nah, karena Fajar udah jelaskan berkaitan dengan traumatik masa lalu ya. Ya. Apakah ini juga ada konteksnya dengan mental health? Ya. Orang-orang yang merasa stres, merasa tertekan, merasa punya masa lalu yang pahit atau yang membuat dia mungkin hidupnya tidak bisa tenang dan seterusnya, itu ada konteksnya di situ. Ya. Jadi banyak pasien yang datang adalah seperti suicidal, orang yang suka mencoba bunuh diri. Kemarin ada salah satu yang mungkin terberat tuh 12 kali bunuh diri. Mau bunuh diri? Mau. Dan saya selalu bilang sama tim di saat ada yang suicidal, saya minta mereka untuk diduluin. Jadi jangan ikut antrian atau menunggu. Karena jadi saya diprioritasin selalu. Atau karena saya nggak mau kehilangan nyawa hanya karena menunggu. Dan saat datang udah 3 kali sesi membaik, stabil gitu Bang. Tapi kalau misalnya mereka memiliki dari awal ditanya apa bipolar, mereka psikosis atau yang udah berat banget dan minum obat dari psikolog, saya tetap menyarankan untuk tetap melanjuti pengobatannya. Oke, jadi bukan berarti Fajar mengambil alih semua persoalan itu dan Fajar bisa selesaikan, karena tidak ya? Karena saya bukan dokter. Gitu. Jadi saya selalu bilang tiap cancer survivor datang, saya selalu bilang, ibu tahu bahwa saya tidak bisa menyembuhkan cancer ibu. Tapi saya bisa membantu untuk merilis trauma dari kemo yang sudah bertahun-tahun. Jadi di saat dia kemo dia punya rasa takut, dia nggak bisa tidur, dia takut. Nah disitulah kita kerjanya Spinal Energetics. Di sini ada Shiren. Shiren ini yang pernah menjalani juga terapi ya? Terapi. Iya. Halo Shiren. Apa kabar? Baik. Jadi Shiren pernah mendalami ya, tapi sekarang ini kita praktekkan, habis itu Shiren jelaskan ya. Ini boleh memang sambil didesain khusus ya. Sebenarnya ini kita pakai yang massage biasa. Oh iya. Tapi paling enak di sini, paling nyaman. Boleh kita pasang lagu karena dalam spine itu suka sekali dengan lagu. 3, 2, 1. Oke, kita akan mulai pertama dengan ukur kaki dulu. Dalam spinal kita selalu mengukur keadaan palpation. Kita ngukur dulu assessment. Kaki mana yang lebih pendek. Oke. Kita akan lihat sebelah mana yang akan dikerjain. Oh, hari ini kaki sebelah kanan, berarti ada sisi sebelah kanan. Lalu di bagian mana hari ini kita bisa tahu dari kita ukur di leher. Shiren boleh maju ke depan, wajahnya on the pad, tangannya di bawah. Tadi sebelah kanan, lalu sekarang kita ukur di bagian leher. Kita pegang di bagian mana kita temukan tension atau ketegangan. Dengan menekan kita akan bisa merasakan ada tombol, disitulah ketegangan yang terjadi. Oke, karena sebelah kanan
ini lagi ada di pikiran dia berhubungan dengan crown chakra. Ya, itu semua sudah ada rumusnya dalam spinal. Are you ready? Oke, boleh kita minta lagunya karena spine itu suka banget dengan lagu. Kayak kita selalu goyang-goyang kalau dengar musik, sama dengan di spinal. Nafas, Siren. Inhale. Sama-sama nafas, kita gabungin lagi nafas dua-duanya. Bisa dilihat badannya mulai bergetar, koneksi mulai terjadi. Yes, bentar. Oke, I know. Breathe, Siren, breathe. Let's start. That's it. Bisa dilihat hari ini. Yes, kenapa aku bersuara? Karena ini adalah frekuensi, vibration. Tiap ada Siren akan merasakan dorongan energinya, traumanya, tensionnya di dalam tubuhnya. There you go. Bisa dilihat shaking di badan, ini disebut dengan vibration trauma. Ini ada di badan saya juga. Tiap saya on the table, ini selalu terjadi. Ini adalah trauma tertinggi. Bisa ada trauma masa kecil. That's it, I'm sorry. That's it, Siren. There you go. I'm sorry. There you go. Karena fokusnya hari ini adalah di kepala, ini berhubungan dengan crown head dia, pikiran yang mengganggu, bisa dari trauma masa kecilnya. There you go, yes. Breathe, Siren, nafas, I know, let it go. That's it, it's okay, you're safe with me. Oke, bisa dilihat. Kadang-kadang kalau lagi on the table, dengar suara itu seperti ada dorongan, seperti ketarik rasanya. It's okay, you're fine. Saya lagi ngerasain hari ini bukan hanya di kepala, tapi ada di hatinya. Biasanya hati itu berhubungan dengan grief, rasa duka. That's it. There you go. Saya harus menjelaskan kalau orang selalu nanya kenapa tangan saya suka bergetar seperti menarik apa yang ditarik. I'm sorry. That's the energy. There you go, Siren. It's okay. Breathe, I know. That's it. Dalam spinal kita tidak harus memegang karena bisa dari jauh, kita bisa menggunakan intuisi di kepala. That's it. Breathe, Siren. Yes, I know it's hard. Nafas, yes. Oke, I know. Kenapa Siren tangannya bergerak? Karena dia merasakan seperti semutan. That's the energy. That's it. Ya, dan saya suka untuk membantu membuka tulang belakangnya, spine-nya supaya tegak, supaya terjadi stretch seperti lagi yoga. So, dia bisa release bagian tension dalam tubuhnya. Oke. Let it go, Siren. It's time to let it go. You cannot keep it forever in your body. Nafas. Oke, child's pose.
Thank you, Siren. And slowly balik pelan-pelan duduk. Nafas dulu. Come back to your body. Open your eyes slowly. Lihat satu titik di depan. Coba lihat Bang Andy. Are you okay? Ini kan udara dingin, sementara Sharon berkeringat ya. Panas sekali rasanya sekarang sekali. Bang Andi, panas banget. Tunggu, jadi kalau normalnya itu satu terapi itu berapa lama? Sebenarnya aktivasi spine itu 45 menit. 45 menit. Tapi kadang-kadang kita tetap buletin 60 menit karena ada sesi minum, sesi istirahat. Karena kadang-kadang it's too hard. Kadang-kadang mereka akan terlalu berat ketemu dengan traumanya, jadi kita ada breaknya dulu kadang-kadang. Jadi total 60 menit lah Bang. 60 menit. Ya. Nah, untuk terapi yang benar itu berapa kali datang, berapa kali terapi? Lucunya adalah saya selalu bilang kalau satu kali udah ngerasa enakan, jangan balik lagi. Jangan balik dulu lagi. sampai kamu ngerasa berat lagi. Oke. Jadi tiap orang bilang mau datang tiap minggu, saya nggak akan pernah terima. Tapi kalau Siren, walaupun saya lihat dia masih berat dengan traumanya, tapi dia masih bisa untuk 3 minggu sekali. Jadi kayak tiap orang beda-beda. Tapi ada juga yang saya bilang, oh kamu light sekali, udah nggak usah balik dulu sampai kamu ngerasa berat lagi. Oke. Bisa kayak gitu. Bagi orang yang sampai detik ini nih nggak percaya, Ya. dia mungkin bilang bahwa Sharon tuh acting aja, Sharon. Jadi kamu bisa cerita apa yang kamu rasakan? It's real Bang, it's not acting karena ya I'm his passion gitu. Maksudnya aku pasiennya Kak Fajar. I come to him, I pay like the other people. Dan pertama kali session juga jujur saya tidak expect seperti waktu session kita ya Kak ya. Itu kalau Bang Andi tahu ini tuh sampai bergetar Bang. Itu kamu nggak bisa mengendalikan dirimu begitu? Nggak bisa Bang. Jadi Tapi kalau bergetar itu bukan karena kamu menggetarkan tubuhmu, tapi dengan sendirinya begitu ya? Maksudnya saya allow my body to move dan saya hanya mendengarkan. Jadi suara-suara itu bikin badan kita gerak sebagaimana mestinya. Mungkin itu yang tempat traumanya ya Kak ya. Dengan sendirinya? Iya. Jadi ini tidak terkendali gitu ya? Jadi yang mengendalikan Fajar? Ya, saya meng-guide ya lebih tepatnya. Untuk di bagian mana tensionnya berada kayak Siren tadi, bagian kepala, leher. Jadi disitulah dia menggerakkan, makanya saya banyak buat. Karena kita menggunakan intention untuk, saya maunya dia begini. Dan dengan intention kita itu bisa membuat dia bergerak dengan apa yang kita mau. Kalau boleh tahu nih, kalau kamu nggak cerita nggak apa-apa juga. Apa trauma yang kamu rasakan ini yang membuat kamu datang ke Fajar? Childhood trauma masa kecil Bang. Karena saya dibesarkan sama opa oma jauh dari orang tua dan juga I'm a single parent. Suami saya udah pass away. Jadi lucunya waktu first session sama Kak Fajar, sempat waktu dia menyentuh kepala saya itu tiba-tiba semua memori grieving saya, memori berkabung rasa kehilangan saya tuh keluar. Muncul. Itu muncul di kepala saya 2 sosok yang sangat saya kasihi, saya cintai, kakek saya, opa saya dan suami saya. Itu benar-benar pas keluar tuh jadi saya benar-benar nangis dan gemeteran banget. Dan kita nggak bisa kontrol Bang, karena itu waktu nanti misalkan belakangnya yang disentuh ada another trauma. Kayak seperti film gitu loh Bang, in our head. Nah setelah terapi apa yang kamu rasakan? Yang pastinya lebih gampang tidur karena problem aku awalnya aku bilang ke Kak Fajar, Kak aku susah tidur, Kak aku insomnia dan aku nggak mau addicted tuh obat-obatan, obat tidur gitu. Aku pengen balik kayak dulu yang gampang tidur. Normal ya? Normal. Sekarang kalau Sharon nggak bisa datang ke sini secara fisik, dia ada di Bandung atau di luar negeri, ini, minta jasanya Fajar bisa? Online. Bisa? Bisa. Caranya gimana? Kurang lebih online itu apa maksudnya? Online sih saya di depan laptop aja. Oh. Tapi untuk saat ini saya belum membuka jasa itu, tapi itu memang dalam Bisa. training itu dipelajari. Jadi ada sesi offline dan sesi online. Jadi kita memang bisa melakukan hal tadi dari depan kamera, in front of your computer. Laptop. Ya. Oke, Fajar. Thank you Terima so much, kasih Bang. banyak sudah Makasih. berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Terima kasih Siren ya. Sudah mau jadi model di sini. Model itu bukan berarti pura-pura ya. Tapi memang ini iya. Jadi apa yang terjadi pada Siren itu betul-betul ya. Jadi bukan acting gitu ya.
Jadi apapun yang teman-teman saksikan di sini ya pengakuan aku nggak bisa merasakan tapi Shiren yang merasakan dan penjelasannya sudah dijelaskan oleh Fajar. Terima kasih Fajar. Terima kasih Abang. Ya. Itu tadi cerita yang menarik tentang profesi dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin sebagian dari kita menganggapnya di luar nalar. Tapi kembali lagi cerita saya kembalikan ke Anda mau percaya mau tidak, tapi itulah yang disampaikan. Dan bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan dari awal, jangan khawatir karena Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dalam hidup Anda, tapi tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa Anda ingin berbuat baik, ada cara yang mudah yaitu dengan klik benihbaik.com. Karena melalui benihbaik.com ada orang yang membutuhkan uluran tangan Anda, yaitu KJP Rescue, tempat penampungan kucing-kucing liar di Desa Pragu, Sulang, Rembang, Jawa Tengah. Tempat penampungan ini diinisiasi oleh Siti Khalimah dan Ika Putri sejak tahun 2019. Dulu mereka mengeluarkan dana sendiri, tapi semakin banyak kucing yang ditampung di sana dan membutuhkan tentu saja perawatan dan makanan, maka mereka saat ini membutuhkan uluran tangan Anda. Kalau Anda tergerak hatinya untuk membantu kegiatan atau inisiasi dari dua perempuan yang hebat ini, maka Anda bisa berdonasi dengan klik benihbaik.com, campaign Bantu Kucing Rembang. Semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi Anda semua. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.